Mengenai Bani Amon, beginilah firman Tuhan. Tidak adakah anak Israel? Tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah Dewa Milkom memiliki Gad, dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya, firman Tuhan. Merataplah hai Hesibon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putri-putri Raba, kenakanlah kain kabung, berkabunglah, berjalan kelilinglah dengan luka toreh-torehan. Sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya, dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? Sesungguhnya, aku mendatangkan kekejutan atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak, masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. Tetapi sesudah itu, aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan. Sebab malapetaka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pementikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa, dan saudara-saudaranya, dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Sebab beginilah firman Tuhan. Sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya. Masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya. Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bozra akan menjadi ketandusan, celah, keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan. Seorang utusan
telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa. Berkumpullah, pergilah menyerangnya, bersiaplah untuk bertempur. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung Raja Wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Edom akan menjadi ketandusan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya, firman Tuhan, maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu, dan mengangkat di dalamnya Dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom, dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman, bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret, bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka. Teriakan mereka akan terdengar bunyinya di laut Teberau. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bozra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. Damsyik telah menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari. Kegemparan telah mencekam dia. Kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia, seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Sungguh kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menyalakan api di tembok Damsyik, yang menghanguskan Puri Ben-Hadad. mengenai Kedar, dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel, beginilah firman Tuhan. Bersiaplah,
majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka. Hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka kegentaran dari segala jurusan. Larilah, mengungsilah cepat-cepat. Bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Hazor. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Nebukadnezar, Raja Babel, telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tentram. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri. Unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala mata angin mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Dan dari segala penjuru, aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Hazor akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Zedekia Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya, aku mematahkan busur Elam, yakni inti kekuatannya. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka, sampai mereka kuhabiskan. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di kemudian hari, aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah,
dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar, atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar."
Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka, dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu, dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami, ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, dan yang ketiga, sampai dengan yang ke-7. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristikan dia. Yesus menjawab mereka, Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi, tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, Anak Daud. Katanya kepada mereka, Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Hai Tuan-Tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu
dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia aku suruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih, dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku. Kasih karunia